Sidang paripurna DPR RI. Pimpinan DPR optimis RI bisa atasi tarif impor 32% dari Amerika Serikat. DPR RI ungkap 24 calon dubes RI memenuhi syarat. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang akan kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. DPR menggelar sidang paripurna ke-22 masa persidangan 4 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Juli 2025. Sidang paripurna tersebut beragendakan pengambilan keputusan penetapan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. DPR menggelar sidang paripurna ke-22 masa persidangan 4 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Sidang kali ini beragendakan laporan Komisi 11 DPR tentang hasil pembahasan Fit and Proper Test atau uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal itu, Ricky Pradana Ghazali secara resmi ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Doni Primanto yang masa jabatannya selesai pada 11 Agustus 2025. Adapun rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan dipimpin Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Cucun Ahmad, Samsur Rizal, dan Saan Mustafa dan Adis Kadir. Ucapkan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan Fit and Proper Test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Perlu diketahui, Ricky Pradana Ghazali telah menjalani Fit and Proper Test atau uji kelayakan bersama Komisi 11 DPR pada 1 Juli lalu. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dipilih secara musyawarah mufakat sehingga disahkan melalui rapat paripurna. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. DPR menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan ke-4 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Sidang paripurna ini beragendakan penyampaian pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang rencana strategis DPR tahun 2025-2029. DPR menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan ke-4 tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsur Rizal. Sidang paripurna tersebut membahas penyampaian pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang rencana strategis DPR tahun 2025 hingga 2029. Adapun anggota yang hadir sebanyak 316 dari 580 anggota parlemen yang terdiri dari seluruh fraksi-fraksi. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 2 Juli 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan DPR RI tentang rencana strategis DPR RI tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Pimpinan DPR Adis Kadir merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang hari ini kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%, ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik, dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, akibat serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Pimpinan DPR berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. Pasalnya, hal ini bukan masalah konflik saja, melainkan menyangkut urusan kemanusiaan. Kabar duka kembali datang dari Gaza. Usai tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan pada Rabu lalu. Dr. Marwan meninggal dunia bersama keluarganya akibat serangan udara negara Israel yang menghantam kediamannya di kawasan Tal Al-Hawa, Gaza. Dalam hal ini, pimpinan DPR mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Marwan yang menjadi korban. Ketua DPR Puan Maharani berharap kejadian tersebut agar tidak terulang lagi. Menurutnya, serangan itu bukan hanya masalah konflik, melainkan masalah kemanusiaan. Puan menyatakan pihaknya meminta kepada pemerintah dan pihak terkait untuk dapat melakukan upaya langkah-langkah memitigasi. Terkait apa yang terjadi di Gaza, kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban, dan kami berharap hal tersebut jangan sampai terjadi lagi, karena ini adalah bukan hanya
masalah konflik yang terjadi di sana, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Marilah kita sama-sama menghormati, saling menghargai dan menjaga hal-hal yang merupakan satu hal yang memang harus sama-sama dijaga, menjaga wilayah-wilayah yang harusnya tidak terkontaminasi ataupun terlewati batas-batasnya di arah kemanusiaan. Dan kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dalam rapat kerjasama Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama mendapatkan lampu hijau atas rekonstruksi dan juga relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025. Tambahan anggaran mencapai 11,1 triliun rupiah, mencakup tunjangan profesi guru. Keputusan ini menandai respon serius DPR terhadap kebutuhan real Kemenak dalam mempertahankan stabilitas layanan publik di tengah kebijakan efisiensi nasional. Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan anggaran belanja pegawai Kementerian Agama sebesar 11,1 triliun rupiah dalam rapat kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 7 Juli 2025. Tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Dengan persetujuan tersebut, pagu anggaran Kemenak naik signifikan dari 66,23 triliun menjadi 69,32 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa lonjakan ini bukan semata permintaan tambahan anggaran, melainkan koreksi fiskal akibat dinamika nasional dan perubahan struktur kelembagaan. Meski terjadi penyesuaian, Kemenak berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, bantuan sosial KIP dan PIP, penyelenggaraan ibadah haji, serta bantuan kitab suci rumah ibadah dan organisasi keagamaan. Laporan Keuangan Kementerian Agama LKKA tahun 2024 telah diperiksa oleh BPK RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 yang diserahkan BPK RI kepada DPR RI pada tanggal 27 Mei 2025. Kementerian Agama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP atas LKKA tahun 2024. Tak hanya anggaran rutin, DPR juga menyetujui pendanaan dari pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Ini juga menjadi modal penting bagi Kemenak dalam melanjutkan berbagai proyek strategis di bidang pendidikan tinggi dan layanan keagamaan terutama di daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara Badan Usaha Milik Desa BUMDes dan Koperasi Merah Putih atau KMP. Ia menilai perlu adanya penjelasan mengenai pemisahan usaha yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Merah Putih. Perhatian ini muncul karena melihat keduanya akan bersama-sama hadir di desa. KMP dibangun karena pemerintah hendak memberdayakan perekonomian desa, namun di sisi lain, di desa sudah ada BUMDes. Oleh karenanya, Mori khawatir akan ada salah satu di antara unit usaha yang terbengkalai dan membuat bingung pemerintah desa untuk mengatur unit usahanya. Terlebih, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan 70.000 hingga 80.000 koperasi di desa di seluruh Indonesia. Kita pahami gitu kan, bahwa BUMDes itu orientasinya kalau ada keuntungan khusus untuk penambahan dana di desa. Kalau untuk koperasi ini jelas hasilnya untuk kemakmuran daripada anggota koperasi. Yang jadi persoalan ya, bidang usahanya. Masa nanti BUMDes jualan pupuk, ya? Ini jual pupuk juga, ya? Atau misalnya nanti BUMDes itu jual bibit padi, bibit jagung, ini jual bibit-bibitan gitu. Loh, kan gimana kalau kayak begitu ceritanya gitu? Masa BUMDes sama koperasinya bersaing, padahal isinya juga ujung-ujungnya untuk kemakmuran di desa itu. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ada pemilahan, ada pemisahan. Jangan sampai nanti antara yang BUMDes mengelola BUMDes dengan anak koperasi ini kemudian ribut di lapangan karena saling rebutan kan. Nah, ini yang kita harus membayangkan masyarakat di desa kita belum tentu mempunyai
kemampuan yang sama dalam membedakan ini nantinya. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam usaha itu. Di desa ini kan jenis usahanya tuh nggak banyak. Apa sih yang mereka mau jual? Ya, misalnya mereka mau jual kebutuhan bahan pokok, ya, mau beras. Lah, BUMDes mau jual apa? Ya, kemudian Koperasi Merah Putih ini mau apa usahanya? Nah, ini yang harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Yang pertama harus bisa saling melengkapi. Jangan sampai di kemudian hari nanti kita dengar ada BUMDes sama Koperasi Merah Putih ini ribut. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada aturan atau pembagian yang. Kini saatnya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk saling bersinergi dalam mewujudkan visi agar menjadi Koperasi Merah Putih sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dari desa hingga ke seluruh pelosok tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI untuk membahas arah dan juga rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026. Dalam rapat ini sejumlah isu strategis dan penugasan pemerintah kepada BUMN menjadi sorotan utama. Menteri BUMN Erick Thohir menghadirkan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026, termasuk sejumlah program penugasan pemerintah yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam paparannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN kini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur fungsi kementerian sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri Adwi Warna, sekaligus pelaksana penugasan pemerintah. Jadi memang kita fokus kepada mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Bersama Danantara kami juga pasti kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di sini. Insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan, perum, apapun tadi barang milik negara yang kita jaga, ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain, pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan tepat sasaran dalam penugasan, sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut, kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Dari Komisi 6, dari fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem yang 100% mendukung, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk memastikan pelaksanaan penugasan berjalan optimal, Kementerian BUMN juga memperkuat kolaborasi dengan Danantara, Lembaga Sovereign Wealth Fund Nasional yang kini terus menunjukkan progres positif dalam pengelolaan investasi dan operasional BUMN. Di akhir rapat, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI atas masukan dan dukungan yang diberikan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui transformasi BUMN yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI ungkap 24 calon Dubes RI memenuhi syarat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Scope. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Puan meminta stakeholder transportasi untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali mengalami kecelakaan pada Rabu malam. Kapal tersebut diperkirakan membawa 65 penumpang dan 22 kendaraan, diantaranya truk, tronton, golongan 7 sebanyak 8 kendaraan. Namun hingga saat ini puluhan korban telah ditemukan baik dalam kondisi selamat ataupun meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian intensif terhadap penumpang dan juga kru KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Menyoroti kejadian itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta stakeholder transportasi untuk dapat melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC di kawasan mangrove Belawan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan adanya pelanggaran serius dalam perusakan lingkungan dan hak masyarakat. Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company di kawasan mangrove Belawan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan kondisi di lapangan yang dinilai memperlihatkan pelanggaran serius terhadap kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Ia menyampaikan dalam peninjauan langsung yang dilakukan Komisi 12, ditemukan adanya aktivitas penimbunan di kawasan mangrove yang diduga dilakukan tanpa izin resmi. Lebih lanjut, masyarakat setempat juga mengalami intimidasi dan pembatasan akses oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, Bambang meminta aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Dijenkakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera menyelidiki kasus ini lebih lanjut, termasuk menelusuri legalitas kepemilikan lahan yang digunakan PT STTC. Makanya kita minta kepada Betigakum telusuri bagaimana dapatnya SHM di areal mangrove ini. Itu nggak ada jalan lagi air itu. Kami lihat nggak ada drainase, dan itu di ujung tol Belawan. Itu yang namanya air udah nggak bakalan bisa lah itu. Kementerian PU juga bakalan, karena airnya nggak bisa keluar, nggak bisa menuju sungai yang ada karena semuanya ditutup. Kan? Kita harap STTC mengembalikan seperti semula. Bambang juga meminta agar PT STTC segera bertanggung jawab dengan merehabilitasi lahan mangrove yang telah dirusak. Ia menekankan kerusakan lingkungan seperti ini tidak bisa ditoleransi, apalagi jika terbukti menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan pimpinan DPR rapat bersama antar fraksi parpol untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya saat ini seluruh partai politik masih dalam tahap mendiskusikan perihal tindak lanjut keputusan MK tersebut. Seluruh fraksi partai politik yang berada di parlemen berencana akan menggelar rapat bersama dengan pimpinan DPR untuk membahas perihal putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional akan dipisah dengan pemilu lokal. Menurutnya, hasil putusan MK tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kendati demikian, Dede mengatakan fraksi partainya akan melakukan rapat internal dalam waktu dekat untuk menyikapi putusan tersebut.
Kita akan sampaikan melalui ketua fraksi tentunya pada saat nanti diskusi bersama konsultasi antara pimpinan DPR dengan ketua fraksi. Kalau kapan ya yang dari pimpinan DPR kami belum tahu, tetapi kalau fraksi mungkin fraksi kami baru besok kita akan lakukan rapat. Kemungkinan besar pasti pimpinan DPR akan mengundang para ketua fraksi untuk duduk bersama dan menyikapinya. Konteksnya sebetulnya cuma menurut saya begini, ada dua pro dan kontra ya. Yang pro tentu mengatakan bahwa memang ini harus dipisah, itu benar. Kenapa harus dipisah? Karena memilih 5 kotak di mana terutama untuk kawan-kawan DPRD itu jumlahnya puluhan ribu dan itu tentu akan membuat pemilih juga merasa kebingungan dalam konteks memilih. Kedua memang dalam terutama yang pro memang sekarang sudah dibagi kan antara bahwa pusat itu artinya konteksnya adalah kita menyebutnya pemilu secara keseluruhan. Kalau daerah itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah pemilu. Nah, pro dan kontra ini tentu harus didudukan. Kapan? Kami masih menunggu. Jadi konteksnya sekali lagi kawan-kawan silakan saja nanti ikut memantau dari kami dari Komisi 2. Pada prinsipnya adalah akan menjalankan mandat yang nanti diturunkan oleh pimpinan DPR setelah melakukan pertemuan dengan partai-partai. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dalam rangka untuk membahas rancangan kerja anggaran dan juga rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar dalam rangka untuk membahas rancangan kerjaan anggaran serta rencana kinerja pemerintah tahun 2026. Adapun yang hadir dalam rapat tersebut dihadiri 6 Menteri Koordinator, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Budi Gunawan, Muhaimin Iskandar, Pratikno, Yusril Iza Mahendra, dan Zulkifli Hasan. Kendati demikian, hanya ada 1 Menteri Koordinator yang berhalangan hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dikarenakan harus mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan. Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini, sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik maupun ekonomi. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya minta izin kepada Bapak Ibu sekalian, pagu indikatif ini akan disampaikan oleh para Menko. Dari 7 Menko itu minta maaf tidak bisa hadir karena menyertai kunjungan Bapak Presiden. Sehingga ada 6 Menko. Kemudian pagu indikatif ini insya Allah setelah paparan akan disetujui oleh kita semua. Begitu juga saya minta izin nantinya karena beban tugas para Menko itu berat sekali. Jika ada penambahan dan atau pengurangan, tentu nawaitunya penambahan lah ya. Kalau nawaitunya pengurangan gak usah raker lama-lama. Penambahan, maka itu dianggap adalah bagian dari persetujuan kita kali ini. Setuju? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun dirinya memastikan pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.
Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU Partai Politik, baik yang bersifat Omnibus Law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait dua hal. Kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Tapi setelah putusan MK ini ada dorongan lebih cepat untuk Pak Ketua Umum atau parpol-parpol ini ketemu? Ketua-ketua umum itu punya helikopter view kebangsaan dan konstitusi yang jauh lebih tinggi dibanding kami-kami yang cuman anggota partai biasa ini di DPR. Dari Komisi 2 ada opsi pemilihan tertutup gak sih Pak Rifki atau pemilihan Komisi 2 menunggu putusan dan arahan dari pimpinan DPR. Kalau kami nanti yang diminta untuk melakukan pembahasan, silahkan ikuti pembahasan yang pasti bersifat terbuka dan saya pastikan akan memenuhi meaningful participation. Semua akan kami dengar, semua akan kami panggil, mulai dari ekstrim kanan, ekstrim tengah, ekstrim kiri. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR telah menerima surat presiden atau surpres terkait calon nama-nama duta besar untuk negara-negara sahabat. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah mengusulkan sebanyak 24 nama calon duta besar, termasuk duta besar RI untuk Amerika Serikat. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat presiden atau surpres nomor R3 tanggal 1 Juli 2025 terkait permohonan pertimbangan bagi calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Puan mengatakan pemerintah mengusulkan sebanyak 24 calon duta besar, termasuk salah satunya yakni Duta Besar Indonesia untuk negara Amerika Serikat dan Wakil Tetap RI untuk PBB. Namun nama-nama calon dubes tersebut bersifat rahasia karena menyangkut integritas. Nantinya para calon ini juga akan melaksanakan serangkaian fit and proper test atau uji kelayakan di Komisi 1 DPR. Surat yang alhamdulillah sudah kami terima dari Presiden terkait nama-nama calon dubes sesuai dengan mekanismenya sudah kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi 1. Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia, kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini menyangkut nama dan terkait dengan integritas dan lain sebagainya. Namun bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Jadi nanti tunggu hasil dari fit and proper yang akan dilakukan oleh Komisi 1. Mulai hari ini Komisi 1 akan melakukan mekanisme yang ada di Komisi 1 untuk melakukan fit and proper di Komisi 1. Dari Jakarta, Fahrizal Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu 5 Juli dan Minggu 6 Juli 2025. 24 calon duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup di ruang Komisi 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ditemui usai melakukan uji kelayakan terhadap para calon duta besar Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan sejumlah mekanisme yang dinilai untuk menentukan lolos atau tidaknya calon duta besar Indonesia untuk 24 negara. Utut mengungkapkan ada 3 tahapan yang dilakukan Komisi 1 untuk menyusun hasil penilaian peserta fit and proper test. Pertama, pihaknya menerima nama calon sesuai surat presiden. Kedua, calon akan diterima namun dengan pergeseran negara. Ketiga, nama calon akan dikembalikan. Sementara itu, hingga kini, Utut enggan mengumumkan ke publik siapa saja calon-calon duta besar yang terpilih, lantaran hasil uji kelayakan akan terlebih dahulu diberikan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan selanjutnya dikirimkan ke istana. Harapannya kami semua rapat internal. Kita kan semua kita lihat dari jawabannya, kita cross check, nanti kita berkesimpulan. Kan keputusannya hanya 3, diterima sesuai dengan surat presiden, diterima dengan pergeseran negara yang dituju. Kita lihat dari jawabannya yang terakhir dikembalikan.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR telah merampungkan uji kelayakan atau fit and proper test untuk 24 calon duta besar negara-negara sahabat. Hasil fit and proper test tersebut nantinya Komisi 1 akan menyerahkan kepada pimpinan DPR. Sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat telah menjalani serangkaian fit and proper test selama 2 hari dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Uji kelayakan tersebut digelar secara tertutup dikarenakan rahasia dan menyangkut integritas para calon dubes. Setelah itu Komisi 1 akan menyerahkan hasil fit and proper test kepada pimpinan DPR sekaligus memberikan tanggapan dan jawaban untuk ditindaklanjuti. Sesuai kemarin rencana dari awal bahwa acara rapat fit and proper test calon dubes RI untuk negara-negara sahabat akan dilakukan dalam 4 sesi dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini. Dan kami laporkan bahwa sekarang sudah selesai semua calon dubes yang mengikuti fit and proper test. 24 orang sudah lengkap dan sudah mengikuti fit and proper test ini. Dan 6 yang terakhir baru selesai beberapa waktu lalu. Dan kami juga sudah menjalankan rapat internal komisi, di mana dalam rapat tersebut kami akan memberikan tanggapan jawaban kepada pimpinan DPR RI untuk seterusnya nanti akan melanjutkan proses. Teman-teman, ya sesuai dengan mekanisme rapat yang sifatnya tertutup dan rahasia, ya memang itu tata tertib kami dan sesuai tata tertib tersebut kami melaporkan kepada pimpinan DPR RI hasil dan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan ataupun perwakilan-perwakilan fraksi yang ada di Komisi 1. Dan saya rasa hasil rapat internal tersebut, kalau ya tidak hari ini mungkin besok akan dikirim kepada pimpinan DPR RI untuk selanjutnya para pimpinan DPR RI, Ibu Ketua DPR RI menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan, dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan. Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1, itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR. Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR apresiasi keberhasilan konservasi satwa oleh pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Scope. Sampurasun, Jawa Barat,
Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Komisi 3 DPR mengapresiasi robot yang dimiliki oleh kepolisian, seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris hingga robot anjing K9 yang lincah. Menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maju yang tak kalah dari negara-negara luar. Dalam HUT Bayangkara ke-79, Kepolisian Negara Indonesia memperkenalkan deretan bermacam robot-robotan seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris hingga robot anjing K9 yang lincah. Hal ini menuai responsif dari Komisi 3 DPR yang memberikan apresiasi kepada kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto lalu mengatakan robot canggih tersebut menunjukkan negara Indonesia merupakan negara maju yang tak kalah dari negara-negara luar di tengah era digital. Bahkan kecanggihan itu pun dapat membantu dalam memperlancar kinerja pihak kepolisian, seperti menjinakkan bom atau alat peledak hingga mengatur lalu lintas. Bagian dari inovasi ya, inovasi, kreativitas kerja-kerja kepolisian negara Indonesia yang menurut saya di era digital hari ini, IT hari ini, memang itu sebuah keniscayaan karena hampir semua negara-negara maju sudah menggunakan peran-peran robot itu, misalkan dalam rangka menjinakkan bom, ya kan, atau berbahaya, alat peledak berbahaya, mengatur lalu lintas dan sebagainya. Sehingga menurut hemat kami Komisi 3 itu keniscayaan dan menurut saya kita harus sambut gembira supaya betul-betul negara kita memang sudah negara maju, Pak. Ya kan? Kalau saya memikirkan seperti itu, berpikir positif. Dan ini bagian kerja-kerja inovasi dari jajaran petinggi Polri, dan menurut saya itu langkah maju lah, ya, karena sudah ada robot-robot yang tujuannya pastilah untuk kemudian memperlancar kerja-kerja kepolisian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 4 DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan melestarikan hutan nasional. DPR berharap bahwa keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh, di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan konservasi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa, Anoa Breeding Center, termasuk kemarin sebenarnya dari
dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam asertif reproduktif ART ya, bayi tabung Pak, yang bisa mempercepat bagian itu. Sebenarnya teknologinya sudah ada di IPB dan beberapa tempat ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih Pak atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor Pak yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem termasuk tadi Anoa Breeding Center di beberapa tempat. Maka dari itu Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, merespon kabar tewasnya WNA asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani, Ketua Komisi 5 DPR RI mengatakan diperlukan mitigasi lebih lanjut untuk memastikan keselamatan pengunjung. Mitigasi lainnya juga diperlukan untuk meninjau keselamatan pengunjung tempat wisata yang terbilang berbahaya agar tidak terulang kembali kejadian serupa. Jatuhnya warga negara asing asal Brazil di Taman Nasional Gunung Rinjani menimbulkan kontra antara masyarakat Brazil dengan Badan SAR Indonesia hingga ingin menggugat. Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus usai melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Basarnas dan BMKG mengucapkan banyak masukan yang telah diterimanya dari berbagai pihak. Menurutnya, menjaga keamanan pengunjung di lokasi wisata yang dapat dikatakan berbahaya adalah tugas negara, di mana dapat diketahui lokasi wisata menarik yang tersebar di seluruh Indonesia terkadang memiliki jaminan keselamatan pengunjung yang minim. Dirinya mengatakan mitigasi perlu dilakukan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan berbahaya dengan meninjau standar keselamatan apakah telah mencukupi atau tidak. Ia turut menyatakan mitigasi tersebut adalah langkah untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Lazarus menganggap tindak lanjut persoalan ini tidak hanya melibatkan pihak Basarnas, tetapi pihak kementerian terkait juga harus turut berperan. Saya dari kejadian ini banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, terutama kepada para pemandu wisata ini. Jadi negara kita ini kan indah banget nih. Ada banyak tempat wisata yang bagus-bagus, tetapi tidak cukup aman untuk dikunjungi. Nah, tidak cukup aman untuk dikunjungi ini tugas siapa ini? Tugas negara. Maka tadi saya bilang sama Kepala Basarnas, Pak, pelajari aturan, boleh enggak tempat-tempat berbahaya ini, yang indah-indah tapi berbahaya ini, boleh dikunjungi setelah standar keselamatan yang ada di sana itu memenuhi standar keselamatan yang ditentukan oleh Basarnas. Karena ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan itu Basarnas. Respon time-nya lama lah, prosesnya lama lah, padahal orang Basarnas sendiri bertaruh nyawa di sana. Ini harus kita perbaiki. Jadi nanti menurut saya, kami akan diskusi lebih lanjut ya. Tempat-tempat yang tadi khusus seperti yang kejadian di Rinjani ini ya harus dilakukan mitigasi dulu apakah ini aman untuk dikunjungi, kemudian standar keselamatan yang ada di sana mencukupi atau tidak. Kalau tidak dan belum memenuhi, ditutup dulu untuk umum untuk dikunjungi. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini dari hasil diskusi kami tadi. Tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tentu tidak hanya bisa melibatkan beliau saja. Jadi ada kementerian, banyak kementerian lain yang terlibat. Tapi ini PR ya, kami dari DPR mendorong supaya seluruh tempat-tempat yang berbahaya penuhi dulu standar keselamatan, baru boleh dibuka untuk umum. Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong agar seluruh tempat dengan jaminan keselamatan minim yang menjadi destinasi wisata agar dapat terlebih dahulu memenuhi standar keselamatan bagi pengunjung. Dari Jakarta, Juliandri Ahmad Amin, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan juga PBB menjadi perhatian. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi sorotan. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri,
Padahal Washington dan New York dinilai sebagai simpul penting dalam diplomasi global. Dalam raker tersebut, Amelia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, halangan penempatan di 2 pos dubes tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini pun mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luas soal kenaikan tarif yang lalu dan juga keputusan Amerika Iran yang bisa memicu eskalasi. Kekosongan ini dinilai dapat beresiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang demikian cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana kebijakan satu harga LPG 3 kg mulai 2026. Dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI, kebijakan ini bertujuan menjamin harga lebih terjangkau, merata dan juga menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI pada Rabu 2 Juli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan satu harga untuk LPG 3 kg yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kebijakan ini bertujuan agar harga subsidi lebih terjangkau, merata dan adil, sekaligus menutup celah distribusi yang kerap memicu lonjakan harga di lapangan. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dituangkan dalam revisi Perpres nomor 104 tahun 2007 dan Perpres nomor 38 tahun 2019. Aturan baru ini akan terus mengatur penyediaan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg berbasis biaya logistik dengan sasaran rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Ini untuk LPG, Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam Perpres kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Ia menegaskan penyederhanaan rantai pasok dan penetapan satu harga bertujuan mencegah kebocoran subsidi serta memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menilai perlunya transformasi tata kelola karena harga eceran LPG di lapangan kerap jauh melebihi harga yang ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko memimpin penetapan pergantian pimpinan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 26 Juni 2025. Ahmad Heriawan yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi 1 resmi digantikan oleh Sukamta. Anggota DPR fraksi PKS, Sukamta, resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1, menggantikan Ahmad Heriawan melalui rapat pergantian di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Pergantian dan penetapan Wakil Ketua Komisi 1 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko pada Kamis pagi. Dasko mengatakan pergantian tersebut berdasarkan kebijakan dari fraksi-fraksi yang memiliki kewenangan untuk merotasi jabatan di masing-masing komisi di parlemen. Ya, pada hari ini ada rotasi dari fraksi PKS adalah hal yang biasa bahwa terjadi pergantian pimpinan Komisi 1 DPR. Dan sekaligus pada hari ini juga ada pergantian dari fraksi PKS, pimpinan dan anggota tim pengawas intelijen DPR RI. Ya, kalau alasan diganti adalah kebijakan fraksi sesuai dengan tatib di DPR bahwa itu adalah kewenangan dari fraksi masing-masing. Pak Jazuli Juwaini diganti oleh Pak Sukamta, begitu juga jabatan pengawas intelijen sebagai pimpinan dan anggota dari tim pengawas intelijen dari fraksi PKS juga mengalami pergantian dengan orang yang sama, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menetapkan Mitra Kerja Komisi 6 dan Komisi 11 sebagai Mitra Kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara secara resmi ditetapkan sebagai Mitra Kerja Komisi 6 DPR dan Komisi 11. Penetapan ini dilakukan melalui sidang paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang.
Wakil Ketua DPR Adis Kadir menjelaskan Danantara bermitra dengan Komisi 6 dikarenakan berkaitan dengan pengelolaan operasional badan usaha milik negara. Sedangkan bermitra di Komisi 11 berkaitan dengan penugasan subsidi negara hingga pengadaan barang atau jasa. Yaitu penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 30 Juni 2025 memutuskan Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara Danantara menjadi mitra kerja. 1. Komisi 6 DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan operasional BUMN. 2. Komisi 11 DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi 6 dan Komisi 11 tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.